Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayah duduknya yang bagus nak duduknya. Alah masa kakinya gitu. Udah ada bapak loh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Biasa Allahu Akbar hari ini. Alhamdulillah. Ya, maskernya tetap dipakai walaupun kita sudah tatap muka, tapi tetap harus jaga jarak ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai, silahkan Pak Ketua Kelas. Lah mana Pak Ketua Kelasnya ini? Kok malah izin pula? Ya diganti sama yang lain aja nggak apa-apa. Silakan pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Alhamdulillah baik Pak. Ya silakan Pak Ketua Kelas. Pak Ketua Kelasnya pamit tadi ya. Yang lain aja silakan. Wakil Ketua Kelas mimpin doanya. Ya teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita belajar, ini udah siang nih. Semakin siang semakin ngantuk, Pak. Ya, semakin siang semakin gantuk, tapi ekspresi wajahnya kudu ceria ya. Bapak ulangi, semakin siang semakin ngantuk. Ngomongnya ngantuk, tapi ekspresinya harus semangat. Semakin siang semakin ngantuk. Oke, biasa. Jangan Bapak nih jadwalnya terakhir terus ini. Ya, sebelum kita melanjutkan, ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Biar semangat, kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bagaimana? Oke, silakan kita pimpin. Ketua pimpin. Menyanyikan lagu yang semangat. Lagunya gimana itu, Pak? Oke. Bangun pemuda pemudi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ketua. Ya, Ketua kita yang sudah berhasil memandu kita untuk menyanyi. Biar semangat. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Halo. Ya, ternyata masih ada yang menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Saking semangatnya, luar biasa. Siapa itu, Pak? Ais. Ya, memang itulah. Kalau anak-anak kelas 12 ini, itulah yang buat Bapak senang tuh. Wow-nya ini loh. Ya, kemudian ini Bapak tampilkan dulu slide-nya. Bahwasanya materi ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Sudah Bapak sampaikan bahwa besok kita akan belajar tentang makna kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Dan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi kita tentang demokrasi. Sebelum Bapak melanjutkan, apa ada yang ingin ditanyakan tentang demokrasi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Karena sudah Bapak cek itu nilainya bagus-bagus juga. Ya, tetapi untuk pretest yang kita kasih kemarin masih banyak yang belum paham, nggak apa-apa karena pretest itu ya pemancing supaya kalian mau belajar, mempersiapkan. Oke, sekarang kita masuk ke makna beriman. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang makna beriman kepada hari akhir, nah, kalau boleh Bapak bertanya nih, buat anak-anak Bapak yang cantik-cantik, ceweknya, ganteng-ganteng cowoknya, kira-kira apa tujuan kita? Yo, Pak tanya, ngapain kita belajar ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ngapain kita belajar tentang makna beriman kepada hari akhir? Bertambah iman bertambah. Oh, biar iman bertambah.
Ya pokoknya whatever lah, apapun jawaban anak-anak, jangan takut salah. Lebih baik jawabannya selamat di hari salah akhir, tapi Pak. mau menjawab. Ah, itu dia. Biar selamat di Ada hari jawaban akhir, betul Pak. tapi nggak mau jawab dalam hati, Bapak nggak tahu. Oke, ternyata salah satu tujuan kita belajar ini nanti adalah supaya kita paham, bisa menjelaskan. Itu ya lebih banyak kepada kognitifnya kita nanti. Ya. Apalagi kebiasaan kita yang biasa kita lakukan sebelum ini. Ya, itu Al-Qur'annya dibuka, ya kita tadarus dulu, betul sekali. Tadarusan dulu kita. Ini kita tadarusan ayat yang berkaitan dengan iman kepada Hari akhir. ya, ini mudah-mudahan dengan tadarusan ini nanti akan bertambah keyakinan kita. Ya, pertama kita tadarusan dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Toha 20 suratnya, ayatnya yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama dalam hati. Oh, jangan dalam hati, nggak kedengaran. Ya, silakan kita bergiliran saja yang pojok kanan atas. Itu ada Ananda Udin. Oh ya, silakan Ananda Udin baca. Tidak masuk suaranya, Pak. Oh, enggak masuk suaranya. Oke, Masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata. Nggak nampak, Pak, warna kuning. Atiyatun. Iya, Tun. Akadu Akadu Iya. itu kullu nafsin bima Dibesarkan Pak tampilannya Pak, PowerPoint-nya. Oke, itu tadi yang kita bacakan surat Toha ayat 15. Ya, nanti diulang-ulang lagi karena Al-Qur'an yang di tengah anak-anak itu ada terjemahannya tuh. Nah, nanti Ya. bisa dibaca. Ya. Kemudian, ini perlu kita pahami, Bapak sampaikan dulu. Jangan sampai nanti kita nggak tahu tujuan kita. Ya, pada pertemuan ini Pak, bisa besarkan lagi Pak. Dipulkan Layarnya layarnya, Pak. Dipulkan Pak. Ya, pencet yang tengah, Bentar. Pak. Kotak. Kayu ini di belakang, tidak kelihatan Pak. ya, Ketengokan telingo happy kok lah Pak. nampak? Iya Pak, iya Pak. Sudah tambah besar. Iya Pak, iya Pak. Masih iya, di Pak. tengah tampilannya, Pak. Sudah Pak, sudah Pak, mantap Pak. Pintar, Bapak. Telingo Pak Epi agak besar, ini nampaknya Oke. Pak. Ya, Ditambah kita lagi, Pak. lanjutkan bahwa 100, Pak. kompetensi dasar artinya sesuatu yang harus anak-anak pahami nanti itu adalah anak-anak harus bisa meyakini terjadinya hari akhir ini betul-betul yakin sebagai kompetensi intinya. Ya. Nah, sekaligus nanti kalau sudah kompetensi intinya anak-anak sudah yakin bisa mengamalkan, maka KD kita dapat. Ya, untuk kemudian nanti anak-anak harus bisa menjelaskan bagian daripada indikator kita karena anak bisa dikatakan berhasil kita belajar hari ini apabila anak-anak sekalian dapat menjelaskan, dan itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau anak-anak nanti Bapak tanya misalnya nggak bisa jawab, terpaksa kita remedial. Ya, tapi insya Allah anak-anak semuanya kan udah pandai-pandai, itu udah rajin IT sekarang udah wow-nya luar biasa. Pokoknya nanti buka aja blog yang Bapak buat teman itu, di situ udah ada semua. Ya. Oke. Nah, ini harus kita sepakatin, harus Bapak pahamkan, ya sampaikan bahwa metode pembelajaran kita ini nanti bersifat saintis, pendekatan kita nanti adalah membuat masalah, kemudian kita menyelesaikan masalah. Masalahnya nanti kita buat dengan cara menganalisis, kita mencari apa masalahnya kira-kira yang muncul dari materi kita. Ya. Pokoknya kalau anak-anak yang sudah bawa HP buka aja, nggak apa-apa, on aja HP-nya. Itu nanti kita jadikan media pembelajaran kita. Ya,
Alhamdulillah sudah ada yang banyak bawa Al-Quran, itu juga nanti kita jadikan referensi untuk media kita. Al-Quran HP boleh, Pak? Oh, nggak apa-apa. Oke, kemudian sumber belajar apapun nanti, kalau buku mah yang relevan, buku tahun berapa pun nggak apa-apa, yang penting relevan, nanti anak-anak pakai ya untuk menambah referensi kita. Nah, sekarang kita masuk ke, nampak gambar apa tuh kira-kira? Pak. Nah, gambar apa ini? Hancur, Pak. Wah, hancur. Bukan hancur tuh, Pak. Gambar gunung meletus, Pak. Ya, gunung meletus. Satunya Gunung gambar meletus. gempa. Ini apa ini, Pak? Nah, kalau yang di bawahnya? Guncangan yang Bom. dahsyat Hancur, itu. Pak. Guncangan yang Gempa, dahsyat. kayaknya ada gempa, Pak. Gempa. Nah, Gempa, kalau materi Pak. kita tadi, makna iman kepada hari akhir. Nah, kita kalau melihat gambar ini, apa yang muncul di benak anak-anak semuanya? Iri. Kiamat, Pak. Kiamat. Iya, kalau kiamat, ini kira kiamat apa ini? Kubro, Pak. Kiamat besar, kubra. Oh, kiamat besar. Udah terjadi belum kiamat besar? Kubro, Pak. Kubro yang Iya, kalau udah terjadi kita nggak bisa belajar gini ya. Ya, Iya, betul. tidak bisa lagi. Kita Pandai PPIG, kali ya Pak. anak satu ini, dak. Ya. Berapa nomor sepatunya, Nak? 42, Pak. 37 42, aja, yang Pak. kanan, yang kirinya 41. 43. 37 semua, Pak. Oke, bagaimana yang gambar ini? Nah, COVID, zaman Pak. kita Meninggal ini COVID COVID. ini, Ya, ya meninggal COVID, COVID itu, Pak. pemakamannya ala COVID juga. Nah, ini menggambarkan juga tentang kiamat sugro. Ya, Kiamat sugro. kematian. Ya. Oh, COVID itu kiamat, Pak ya? Bagaimana, Nak? COVID itu kiamat. Ini kiamat sugro. Tanda-tandanya. Ya, salah satu tanda-tanda kiamat sugro, kematian individu seperti itu. Oke. Nah, karena materi kita adalah makna iman kepada hari akhir, Bapak ingin bertanya lagi nih. Makna itu apa? Ayo. arti, Pak. Arti. Makna. Ya, arti. Iya. Adianto, lo kenapa nangis? Dicipit Ah, sama perut happy. sakit, makanya sarapan. Besok sarapan ya. Nah, sakit perut kan? Pak nanya, Pak. Ya. Hari akhir tuh hari Minggu, Pak. Ya, makna. Jadi begini anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar apapun itu, Bapak kan sering ingatkan, pokoknya pahami dulu judulnya. Nah, ini sebagai ontologis kita, makna iman kepada hari akhir. Kalau anak-anak tidak paham tentang judulnya, temanya, nanti sulit untuk memahami konten. Jangan sampai kita memahami istilah lagi. Makna. Makna itu bisa dipahami adalah sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu. Ya, kalau makna imannya kepada hari akhir berarti kita harus menggali, jadi anak-anak harus menggali apa kandungan Pak Fitri ada tidur, dalam Pak. materi itu. Kalau dia mah lebih aman tidur daripada nggak tidur, dia suka ganggu. Biarlah dia aman, biar kelas kita aman. Guru Kalau dia TK nggak ya, tidur Pak? itu dia ini suka ganggu kawannya. Pak, istirahat, Pak. Ya, itu artinya makna. Jadi makna itu adalah kandungan di sesuatu, di dalam sesuatu. Jadi anak-anak harus menggali. Bapak hanya menjembatani, Bapak hanya memfasilitasi kalian untuk memahami apa makna iman kepada hari akhir ini. Nanti anak-anak harus menggali, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam, jika ada kata iman, Mana, iman Pak? itu apa? Ayo, iman. Percaya. Percaya, Apa? yakin, Pak. Iman Pak, percaya. Iman tuh nama bapak saya, Pak. Nah, kalau sudah menjadi nama Samuan, maka akan mudah. Paling tidak kita tidak lagi menghafal istilah. Jadi sudah terbantu karena ada nama yang Bapaknya. memakai kata-kata itu. Nah, kemudian iman itu unsurnya ada 3. Masih ingat waktu kita masih di kelas 1 dulu? Iman itu unsurnya ada 3. Ya, Pak. Berkaitan dengan yang pertama, berkaitan dengan Itu. ya betul, Hati. berkaitan dengan hati. Hati. Ya, kemudian berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan
Lisan. perbuatan. Ya, Perbuatan. sekali. Ya, itu untuk Ananda Fitra, bagus itu jawabannya, masih ingat, kuat ingatannya. Ya, nanti Kan Bapak tolong yang dia kasih. kirim itu nomor sepatunya. 32, Pak. Oke. Nah, ini untuk mengingat ya, jangan sampai kita membahas tentang makna iman, tetapi kemudian kita tidak paham iman itu. Tapi ini hanya mengingatkan kembali biar pembahasan kita lebih maknyus seperti itu. Ya. Maknyus. Nah, Maknyus juga, secara Pak. etimologi kata iman itu asal katanya dari apa? Amanah. Amanah, yu'minu Gimana? imanan, ya, yang berarti mengamankan. Kalau ada kata-kata amanabi itu berarti percaya. Ya. Ya, unsur iman tadi, maka nanti keyakinan kita tentang hari akhir ini betul-betul harus masuk ke dalam hati. Kalau perlu ditambatkan. Jadi secara istilah bermakna tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma menjadi laku perbuatan itu adalah iman. Nanti buka anak-anak cari hadis Ibnu Majah itu ada, kemudian Tabrani juga ada, biar menambah referensinya. Betul nggak kata Bapak ini? Ya, nanti tambah referensinya. Biar literasi anak-anak banyak. Ya, oke. Ya, Pak. Itu iman. Berarti tadi percaya. Misalnya ini Bapak kasih stimulus seperti ini. Kalau kalian misalnya mempercayai seseorang, biasanya kan apapun kata seseorang tuh pasti kita ikutin. Itu enggak? Betul. Pak. Iya, apalagi kalau yang berkata Allah. Apalagi yang berkata kekasihnya Allah. Nah, enggak ada alasan kita untuk tidak percaya atau believe. Oke. Nah, ini nanti secara lugawiyah Bapak infokan, nanti anak-anak cari, buka, pastikan betul nggak secara kebahasaan bahwa hari akhir itu bermakna penghabisan. Kemudian Al-Fatihah yang sering kita ucapkan itu, Maliki Yaumiddin itu bermakna pembalasan. Ya, nanti coba dicek. Ya, jangan Bapak salah tulis pula ini, ya. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 177 sama Al-Fatihah ayat yang keempat. Itu hari akhir setelah kita memahami iman. Dan secara istilahiah, oke, bisa dibaca itu ini siapa tuh lo kok malah tidur? Fitra, Ananda, Fitra, silakan coba baca ini secara istilahiah apa tuh yang Secara dengan hari akhir? istilahiah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut dengan isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat. Iya. Al-Qari'ah. Terima kasih. Ya. Ya, betul, itu secara istilahiah kita definisikan secara global atau tafsir ijmalinya seperti itu. Ya, terkait dengan apa itu hari akhir. Semuanya akan Hancur. hancur. Itu kalau semuanya hancur itu kiamat apa namanya? Kubro. Oh, Kubro. Kalau hancurnya sebagian? Sugro. Kubro. Oh, pandai kali anak Bapak. Masya Allah. Siapa dulu bapaknya? Siapa juga maknya. Iya, jadi kiamat itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. play movie. Iya, kalau ini gambarnya ini gambar apa ini? Gunung meletus, Pak. Oke, kalau Bapak tanya dari sekian banyak gambar ini mana yang tanda-tanda kiamat kecil? Gunung Meletus, orang meninggal. Iya. Sudah Ini itu ada banjir. kebanjiran. Ya. Semuanya bakal seperti ini, betul tidak? Betul. Iya. Pokoknya kalau Apa itu, kiamat Pak? kecil itu sebagian aja, dia bersifat Ya. lokal. Kalau Bapak tanya apa perbedaan kiamat besar dan kiamat kecil misalnya. Di mana orang meninggal tuh, Pak? Di mana-mana dia meninggal, udah ditentukan. Bisa di kolong langit, bisa di kolong jembatan, bisa di kolong langit rumah, di mana-mana bisa meninggal. Tapi jangan minta duluan. Gimana tempat kolong tuh, Pak? Kolong itu di bawah.
Ya, kita lanjutkan. Semua kita akan mati. Kalau matinya bersifat lokal atau sebagian atau individu namanya kiamat kecil. Tapi kalau kematian itu sudah global, semuanya mati, baik yang tampak ataupun tak tampak, termasuk mbah corona juga bakal mati. Nah, itu termasuk kiamat Kubro. kubro. Wah, namanya juga kubro. Ya. Jadi Gede, Pak, besar. kita itu akan mati ya Pak ya? Ya, pasti. Ya. Mungkin saya belakangan, Bapak duluan gitu Pak ya? Kalau memang udah jatahnya, saya minta diajukan sekian tahun lagi. Dulu PPG dah, Pak. Kayaknya kita takut semua mati ya Pak ya. Kok Pak ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita Ya, coba Pak. anak-anak tonton ini. Ini ada kita coba tonton. Iya, ada Kita film. persingkat aja nanti. Bismillah. Come on. Mana Pak? Tapi tidak berputar, Pak. Kenapa dia nggak mau berputar? Foto itu, Pak, bukan film. No, movie. Movie itu Pak. Oh, iya. Ini harus upload usus berarti. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah Pak. Ya, nggak ada tali akar pun jadi. Oke. Kalau begitu, siapa yang mau mencoba mendefinisikan apa kiamat kecil? Hardi Pak, Hardi. Oh, Hadi sudah. Ya, ini dia kiamat kecil. Ya, keywordnya pokoknya begini anak-anakku sekalian. Ketika kita memahami sebuah definisi, maka cari dulu keywordnya, kata kuncinya, biar kita tidak pening. Kalau udah dapat kata kunci, maka bahasakan dengan bahasa kita masing-masing. Nah, karena dia adalah kiamat, kiamat itu adalah kematian. Ya, karena dia kecil, maka bersifat individu dan lokal. Nah, itu aja keywordnya. Benar Ya. Jadi kalau definisikan adalah ya kalau ditanya kalau soalnya esai itu jawabannya ya harus beda-beda. Misalnya kiamat kecil adalah suatu kejadian yang bersifat lokal ataupun individu ya yang dapat membunuh seperti itu semua yang bernyawa. Nah, Bukan kiamat Kiamat anak-anak kan kecil. Pak, kiamat kecil itu. pokoknya kalau bernyawa mati kiamat kecil. Kalau sifatnya individu, ya termasuk juga efek banjir itu bisa lokal, ya sifatnya longsor, tsunami. Nah ini beda kalau dia sudah kubro. Kalau kubro keywordnya apa kira-kira? Besar. Ya kalau Secara pulang, total. Pak. pokoknya Secara keywordnya total, adalah seluruhnya. all, semua, Seluruh. ya All. semua. Iya, all. Semua seluruh alam, wis pokoknya hancur lebur. All Pak teacher. pulang Pak. Pulang Ya. Pak. Bapak udah habis, Pak, waktunya. Pak Oh hancurnya belum pakai bel, L apa jam pakai L, bapak Pak? ini. Ya. Bapak tidak dengar Pak. Kemudian ini gambaran kiamat kubro. Nah ini nanti anak-anak lihat dalam surat Orang Al-Qari'ah Labaliga itu, loh, Pak. ya Al-Qari'ah itu gambaran kiamat. Coba baca Isna ini. Orang balik. Nin. Labaliga loh orang nih. dari Ay, tidur, Pak. Ya besok. Tadi kita masuk jam 7.30. Sekarang masih waktunya masih 10 menit lagi. Masa enggak tahan? Tinggal 10 menit lagi. Ayo. Dari Itu tidur, Pak. gambaran hari kiamat kubro. Yaitu manusia tuh bagaikan anai-anai. Gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Wah, gunung aja bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan. Bagaimana kalau kita? Udah nggak bisa dibayangkan itu. Kemudian langit terbelah. Janji Allah pasti terlaksana. Jadi hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Ya. Nanti malaikat yang akan meniupkan. Malaikat siapa? Israfil. Israfil. Profil. Nah, malaikat Israfil ketika kiamat mati enggak? Israfil. Iya betul mati. Tetap ya semuanya akan mati kecuali Allah. Nah, Jadi ini malaikat hanya sebuah Israfil itu, gambaran Pak. ya anak-anak sekalian. Ini hanya sebuah gambaran kiamat kubro, gambaran. Kalau
bumi sudah ketimpaan meteor, misalnya kalau sudah kayak gini nih, meteor pada jatuh, gunung udah meletus semua, gempanya dahsyat sekali, ya udah. Ini hanya sebuah gambaran, ya, bukan kiamat kubur terjadi. Kalau kiamat kubur terjadi, ya kita tidak bisa kumpul gini. Ini hanya sebuah gambaran, saking besarnya itu maka digambarkan semacam itu. Bayangkan aja langit terbelah, ya. Oke, itulah gambaran daripada kiamat. Di dalam ilmu juga itu diuraikan, ternyata segala informasi yang ada dalam Al-Quran terkait yang kiamat itu sudah diteliti oleh banyak ilmuwan. Di dalam ilmu geologi juga sudah terbukti. Ini nanti bisa anak-anak pelajari, ya. Kemudian secara teori fisika juga berkaitan dengan jarak matahari dengan bumi, yang apabila kalau matahari itu sudah tidak lagi mengeluarkan sinarnya redup, ya sudah, hujan nggak mau turun lagi. Kalau hujan nggak turun, ya gunung udah pada meletus, ombak bergulung-gulung, tsunami di mana-mana. Itu dalam teori fisika. Ya, dijelaskan demikian. Karena prediksi dalam teori fisika itu matahari itu punya cadangan panasnya sampai 50 miliar tahun. Itu 15 juta derajat Celcius panasnya matahari. Kiamat. Ya. Bisa bayangkan nggak anak-anak sekalian? 15 juta derajat Celcius panasnya matahari. Wong 100 derajat aja air mendidih ya. Bayangkan nanti kita di Yaumul Ba'ats dibangkitkan Allah, di padang mahsyar dikumpulkan, matahari hanya 1 jengkal, konon katanya demikian. Kayak apa kita? Wajar kalau dikatakan mandi keringat kita, berenang keringat kita. Ya. Nah, kalau udah demikian, anak-anak harus ya udah sami'na wa ata'na aja apa yang Allah katakan, Allah firmankan, Nabi sabdakan. Wis manut. Kalau kita memang beriman kepada hari kiamat, maka lebih baik diam jikalau tak dapat berkata baik. Mangkana yu'minuna billah wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Ya, itu salah satu indikasi ya. Kalau kita memang beriman, yakin kalau kiamat itu pasti ada. Baik secara teori geologi ataupun teori fisika itu sudah membuktikan. Dan secara indrawi pun sudah terbukti anak-anak sekalian. Ya, semacam dalam kisah masa lalu itu diabadikan oleh Allah surat yang kedua ayat 72-73 yang mana Bani Israel ngeyel. Kan seperti itu peristiwa pembunuhan itu. Ya, bagaimana nanti Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati? Maka Allah jelaskanlah, mudah itu. Nah, sekarang kamu ambil sebagian daripada daging sapi, pukulkan sama si mayat itu, maka mayat itu akan hidup. Nah, ingin lebih tahu penjelasan tentang ini, silahkan nanti pokoknya anak-anak buka itu surat Al-Baqarah ayat 72-73 itu ada penjelasan tentang peristiwa pembunuhan. Termasuk juga pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga bagian daripada contoh bukti nyata bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan mudah bagi Allah untuk menghidupkan, membangkitkan ya manusia yang sudah mati itu. Walaupun matinya itu dimakan harimau, wis tulang-tulangnya entek misalnya habis, tetap mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Ya, itu. Nah, sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat, silakan anak-anak nanti ya mencoba latihannya menemukan fenomena lain yang menguatkan tentang kiamat. Nanti dipresentasikan, ya. Ini bagian daripada bentuk tugas mandiri. Jadi Bapak kasih kalian tugas individu, tapi sifatnya mandiri. Kalau ini tadi tugas kelompok, ya. Nah, yang ini sifatnya individu. Nah, karena waktu kita juga sudah mau habis, nanti coba anak-anak kerjakan soal di link bawah ini, ya. Ini udah Bapak siapkan linknya. Nanti masuk ke blog yang biasa Bapak pakai, yang biasa kalian kerjakan soal-soal online di situ. Nah, itu udah ada.
Nah, link pendalaman materi kita nanti ada di ya Hendang Kusoi Blogspot itu yang labelnya e-learning. Nanti di situ udah ada e-learningnya. Nanti diklik aja. Kesimpulannya Bapak tunggu ya, silahkan disimpulkan materi kita. Nanti kirim ke link tugas ya yang sudah Bapak bagikan di grupnya, kirim ke sana. Ya mungkin sampai sini. Nanti siapa yang terbaik kita kasih reward. Ya seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya sebelum kita Ada, Pak. tutup, ya Bapak ingatkan, ya tetap jaga kesehatannya. Kemudian untuk persiapan besok, silakan buka halaman 44. Ya, itu terkait dengan materi dalil-dalil tentang kiamat. Ya, nanti halaman 44. Oke, seperti itu aja. Yang sekarang kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Ikutin Bapak aja ya. Ya, Pak. Oke. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.